Halo teman-teman, sahabat Freon Beropsial juga pemirsa setia kami nih. Jumpa lagi bersama kami, bersama saya juga. Nah, pada kesempatan yang baik kali ini saya doakan nih teman-teman dimanapun Anda berada, pemirsa setia kami. Terima kasih yang atas supportnya, terima kasih atas like, komen, serta subscribe-nya. Nah, pada kesempatan kali ini apa nih yang akan saya bahas? Nah, saya akan unboxing satu produk vakum ya, alat vakum, vakum AC, yaitu ukurannya kalau ini seperempat seperempat. Di sini saya pakai yang ukuran next spec, yaitu ukuran setengah ya, setengah PK. Nah, jadi ini ukuran seperempat seperempat dan ini setengah. Nah, kalau ini saya sudah gunakan pertama, ini generasi keempat ya, ini vakum keempat saya. Yang tiga udah saya kasih warisin nih, saya wariskan ke beberapa teman teknisi karena beliau nggak punya vakum. Ini seperempat. Nah, ini saya beli kurang lebih 2 tahun ya, 2-3 tahun yang lalu ini. Nah, ini generasi keempat. Nah, seterusnya sama, masih produk yang sama dari Value juga. Ini sama ukurannya seperempat. Nah, ini ukuran seperempat. Dan ini saya sering pakai untuk hari-harian untuk saya, dan ini untuk tim saya ya. Ini untuk tim saya. Nah, ini seperempat seperempat. Nah, kalau ini seperempat saya biasa pakai untuk bisa sampai di 2 PK, AC 2 PK ya. 2 PK setengah itu 2 PK masih bisa. Yang penting kita tahu nih alat kita. Kalau saya bawa karena saya belum bisa kebeli itu ya, alat pengukur mikron ya. Nah, saya selalu bawa ke teman saya itu sebulan sekali. Nah, ini masih mampu mencapai di 400 mikron itu di, bentar ya teman-teman ya. Halo Per. Ya. Hmm. Udah di Modern ya. Ya udah deh, nggak usah deh, besok aja nggak apa-apa. Lanjut aja, lanjut. Oh, ya, lanjut aja ke ruko, nggak apa ya. Oke, oke, ya, ya. Maaf iklan teman-teman ya. Nah, jadi ini saya udah pakai, sudah saya tes, ini masih aman. Nah, itu yang penting tuh kita harus usahakan di bawah 1000 mikron ya, pencapaian dari kehampaan udara unit yang ingin kita install. Nah, jadi jangan pakai bahasa nggak di vakum sama aja. Sama aja menurutmu ya, sama aja menurutmu buat kamu yang kekeh dengan pemahaman. Kalau saya sih, kalau kamu bilang teknik pendingin nggak di vakum itu oke-oke aja, saya bertanyakan nih, ilmumu dasarnya dari mana? Nah, jadi saya nggak mau berdebat itulah ya, capek ngurusin berdebat-debat dengan teknisi senior yang mereka nggak mau upgrade ilmunya. Nah, ini saya sisihkan. Sekarang kita unboxing ya. Kita dapet ini oli oli vakum. Dapat oli vakum, oke. Sama dapat oli vakum juga, jadi dapatnya 2 botol. Dapat oli vakumnya 2 botol. Sekarang, dan ini kita dapat buku manual ya, buku manual, buku petunjuk seperti ini ya, standarnya sebuah produk. Oke. Setelah buku manual, buku petunjuk, apalagi di sini. Nah, ini sederetan produk-produk dari Value yang sudah banyak saya gunakan. Banyak teman-teman di sini ya, produk-produk dari Value ini sudah didominasi support untuk teknisi di tanah air juga di mancanegara. Banyak tuh ya produknya. Nah, jadi ada beberapa macam produk dari Value. Teman-teman bisa gunakan, dan ini udah standarisasi, banyak digunakan sebagai praktisi pendingin teknisi Indonesia. Nah, oke, kalau saya nyebutnya praktisi teknisi Indonesia karena di mana seorang praktisi itu tahu akan bagaimana menjaga produk-produk yang dijual oleh brand dan menjaga keamanan di tangan konsumen, juga menjaga lingkungan. Nah, itu yang bisa saya bantu ya sampaikan. Jadi beda tukang AC sama teknisi
praktisi itu beda. Kalau tukang AC itu ya abal-abal menurut saya. Karena mereka tuh sombong, tidak mau update ilmu, padahal dari kami brand itu sudah sering share-share. Nah, ini berat teman-teman. Coba, bentar. Oke, saya maaf, sebentar. Oke, ini penampakannya, penampilannya seperti ini. Ini udah nggak ada apa-apa lagi teman-teman ya, udah kosong ya. Ini udah kosong, kosong ya. Nah, tapi nggak keluar merpati kalau itu Pak Tarno ya. Oke. Baik, ini akan saya sisihkan. Nah, kardusnya seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, saya mau tes timbangan saya ini kapasitas 20 kilo ini mampu nggak ya? Ini beratnya berapa kilo ya kira-kira ya? Nah, oke. Baik pemirsa, teman-teman, ini beratnya vakum saya ini yang baru ya, yang ini ukuran setengah ya, setengah HP. Setengah HP tipenya FN160N ya, tipenya FE ya. FE 160N ya, FE 160N. Tegangan yang dibutuhkan 230 volt maksimal, bekerja di 50 sampai 60 Hz, ukuran setengah HP ya. Oli kapasitas yaitu 415 ml ya, bukan 415 liter tapi 415 ml. Jadi kurang lebih dua gelas kecil itu ya dimasukin ke sini itu cukup. Jadi berat vakum yang baru ini yang teman-teman saksikan yaitu tipe FE 160N, yaitu beratnya di 10,5 ya. Nah, 10,5 ya, matinya 11 kilo lah ya. Oke, sebentar 11 kilo. Nah, jadi seperti ini berat daripada vakum yang setengah PK yang tipe FE 160N. Nah, kalau yang seperempat berapa sih beratnya? Banyak yang nanya nih. Oke, jadi kalau yang ini beratnya teman-teman perhatikan, oke, ya 6,5 kilo ya, taruhlah 7 kilo ya, 7 kilo. Nah, baik, sama nggak kalau ini? Kayaknya kalau ini udah lama kebanyakan dosa nih. Biasanya kalau kebanyakan dosa dia berat sama ya. Istilah orang sama-sama satu tipe, satu produk. Nah, ya. Oke. Jadi beratnya yaitu di yang ini 11 lah ya, 11 kilo, yang ini 7 kilo. Oke. Saya sisihkan dulu timbangannya. Oke. Ini nggak apa-apa, Cak. Mau dilepel nggak apa-apa. Jadi yang ini teman-teman, kalau di ukuran setengah PK ini, untuk bagian pipa hisapnya di sini ada dua kutub. Ada dua ini ya. Ada dua sumber. Ini keras banget. Sebentar. Nanti saya kasih lihat ya. Kalau yang untuk ukuran seperempat, yaitu cukup ada satu di sini. Nah, untuk input daripada selang manifold kita masuk ke sini. Nah, kalau yang setengah dia ada dua input. Jadi dari atas juga bisa, dari samping juga bisa. Nah, saya buka yang atas ini. Karena kalau teman-teman vakum kan pakainya yang sisi sebelah kecil ya, sisi yang kecil yang bagian ini. Nah, teman-teman jangan lupa ini harus teman-teman tutup. Teman-teman tutup, kencangkan. Apabila ini ngepong, nanti hasil vakumnya juga percuma, nggak akan maksimal. Nah, karena saya ini masih ada rencana ya, bukan rencana tapi udah lagi ada project. Ini AC-nya ada yang 2 PK-an dan lebih. Ada juga yang 4 PK juga, itu yang standing floor ya. Makanya saya membutuhkan vakum yang ukuran lebih besar lagi. Dan penutup atas ini teman-teman, ini menggunakan ukuran pipa 3/8. Nah, jadi teman-teman nanti bikin ya buntung kayak begini. Ya, menggunakan pipa 3/8 teman-teman potong terus dilas. Tadi ini salah ya teman-teman, ini nggak bisa. Nah, ini menggunakan ukuran 3/8. Teman-teman kencangkan supaya di sini tidak ada potensi ngepong ataupun ada udara yang bocor di sini, supaya hasil vakuman kita tuh benar-benar
kita bisa pastikan hasil vakumnya itu bersih. Percuma kita nenteng alat vakum, durasi waktunya pun lama saat kita pengerjaan, namun karena kita kurang teliti di ini, akhirnya hasil vakumnya kurang bersih. Nah, ini saya berpesan teman-teman untuk dikencangkan bagian penutup atasnya ini untuk menggunakan yang ukuran setengah tipe FE 160. Nah, untuk harganya berapa? Untuk harganya saya beli di toko ya, di toko offline ya. Saya beli di toko offline ini harganya 2 juta. Nah, kalau ini harganya sekarang ada yang 8, tergantung kebijakan toko masing-masing. Ada yang jual 2,2, 2,3. Nah, kalau ini range-nya itu 2 juta sampai 2,5-an, tergantung kebijakan toko masing-masing, juga ongkirnya serta marketplace serta toko dimanapun teman-teman berada. Mungkin daerah-daerah pedalaman mungkin jauh akan lebih mahal karena transportnya dipertimbangkan dan diperhitungkan. Untuk yang seperempatnya ini untuk harga saat ini masih berkisar di antara 800.000 sampai 1,2-an. Nah, jadi terserah teman-teman nanti bisa membeli di toko mana yang sekiranya teman-teman terjangkau dan sesuaikan budgetnya. Nah, ini produk dari Valu teman-teman ya. Nah, ini atasnya teman-teman tutup nanti. Nah, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan pesan saya saat teman-teman menggunakan vakum ini dan itu aktif digunakan setiap hari, saran saya lebih baik sebulan sekali olinya diganti. Nah, olinya diganti dengan oli yang baru. Kalau bisa kasih produk ini juga Valu. Nah, menggunakan produk Valu juga untuk olinya. Saat teman-teman beli vakum baru, di sini olinya masih kosong. Nah, olinya ada sedikit dan itu teman-teman harus tambahkan sampai menyentuh di batas maksimal ya. Nah, jangan sampai minimal. Kalau minimal itu kasihan nanti panas ya. Dan untuk ngisi olinya kalau untuk yang seperempat ngisi olinya dari sini. Nah, kalau di sini teman-teman, kalau saya ngisinya bisa dari ini. Ada khusus untuk ngisi olinya. Ngisi oli ataupun nambah oli dari sebelah sini. Nah, bagaimana kalau vakum baru ini dipergunakan? Cara saya biasa saya gunakan itu awal saya isi oli baru itu saya gunakan kalau sehari bisa vakum kurang lebih 1 atau 2 unit. Nah, saya gunakan kurang lebih cukup vakum di 5 unit. Nanti olinya akan saya kuras supaya apa? Saat produksi ini kan ada beberapa gram itu saat mesin berputar pasti ada serpian gram itu nanti akan ikut terbuang. Nah, cara kurasnya teman-teman di sini menggunakan kunci L. Menggunakan kunci L nanti teman-teman buka aja sampai ini ketarik keluar, baru teman-teman kasih tadah oli di sini, kasih penampungan. Setelah benar-benar hingga tetes terakhir dan kotorannya ikut keluar, ini teman-teman nanti ditunggingin gini ya, posisi sedikit dimiringkan. Setelah itu ditutup kembali. Setelah ditutup baru teman-teman isi olinya dari atas ini. Nah, baik. Nah, terus menggunakan vakum yang awamnya mungkin untuk teman-teman yang masih pemula, kalau vakum itu di sini apabila teman-teman masih selesai install maksudnya gini, selesai diinstal teman-teman mau vakum, di sini kok masih keluar banyak asap, itu kurang lebih sampai 5 menit kok di sini masih keluar asap, itu teman-teman waspada. Kemungkinan teman-teman masangnya ada celah kebocoran freon. Yang berikutnya yaitu ada beberapa pemasangan, yaitu manifoldnya mungkin kurang kencang ya teman-teman ya. Manifoldnya kurang kencang, di sini kurang rapi, mungkin instalasinya ada beberapa yang ngepong, mungkin napelnya, pemasangannya mungkin ada pipa yang patah, mungkin ada pipa bengkok dan itu pipanya pecah dan itu berpotensi vakum ini bekerja nggak akan bersih dan di sini keluar asap. Nah, saat ini keluar asap teman-teman, saya pastikan dengan di atas 5 menit kok masih keluar asap, berarti itu teman-teman itu AC-nya ada indikasi kebocoran. Nah, berapa sih lama durasi vakum? Nah, kalau teman-teman pengen tahu lama durasi vakum itu minimal di 15 menit sampai di 30 menit. Nah, itu juga menentukan ukuran PKAC yang akan kita vakum, juga panjang pipa yang kita gunakan saat instalasi. Nah, kenapa kok acuannya seperti itu? Karena kalau vakum saya ini di 10 menit pun sudah mampu menyentuh di 300 bahkan 200 mikron. Jadi mungkin ada yang nanya, Pak, vakumnya kok cuma 10 menit, 15 menit. Yang kita cari bukan lama durasinya, tapi berapa kemampuan daya hisap
kebersihan, tingkat kehampaan udara yang kita capai dalam sistem unit yang akan kita gunakan. Nah, jadi kalau seperempat ini kalau yang punya saya ini di 20 menit itu udah mampu mencapai di 500 dan 400 mikron. Nah, jadi yang dianjurkan itu 800 mikron teman-teman ya. Jadi di bawah 1000 lah ya. Di bawah 1000 itu udah layak untuk sebuah instalasi. Baik, nanti bisa sharing-sharing mungkin di kolom komentar teman-teman. Bisa sampaikan kritik serta sarannya. Mungkin ingin bertanya seputar apa yang saya sampaikan ini. Catatan saya dari saya yaitu gunakan nada-nada, bukan nada, maksudnya gunakan kalimat saat komentar, kalimat-kalimat yang sopan, kalimat-kalimat yang mendidik ya. Untuk teman-teman yang berkomentar dengan kalimat-kalimat yang sifatnya tidak mengedukasi, kalimat yang kotor, akan saya tandai nanti. Saya cari orangnya, saya ajak ngopi supaya silaturahmi terjaga, supaya kita tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, kalau nggak suka dengan konten saya nggak usah ditonton. Jadi nggak usah bikin sampah, nggak usah membuat kegaduhan. Nah, karena saya udah bikin video kayak gini di sela-sela kesibukan, karena dari kemarin nggak bikin video karena padatnya aktivitas. Gunakan budaya komentar itu dengan cara-cara yang sopan. Nah, jangan lupa beli vakum, isi dulu nih untuk olinya. Setelah olinya dipakai, vakumnya digunakan kurang lebih 5 ya maksimal 10 unit lah. Olinya dikuras, dibuang, baru kita isi oli lagi. Nah, kalau aktivitas hari-harian itu untuk vakum 2-3 AC ya 1 bulan sekali mbok ya diganti olinya, jangan sampai olinya hitam, kental. Nah, kenapa? Karena apabila olinya udah terlalu kental, itu mempengaruhi tingkat kebersihan daya hisap teman-teman punya vakum. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf mungkin cara saya penyampaian, tutur kata, kalimat, mungkin cara penyampaian videonya kurang enak didengar, kurang sopan, ataupun ada beberapa informasi yang saya lewatkan ataupun terlewatkan, belum bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dua tambahan informasi lagi sebelum penutupan. Oke, jadi ini dapat kabel ya, kabel power. Ini kabelnya kurang lebih di 3 meter seperti ini. Dan untuk powernya ada di mana? Powernya ada di belakang. Powernya ada di sini. Nah, bagaimana dengan suaranya? Tambahan satu lagi, untuk suaranya sedikit bising ketimbang ya seperempat, karena ini PK-nya lebih besar ya, setengah PK, jadi otomatis suaranya, raungannya agak sedikit kasar. Nah, teman-teman, itu yang saya sampaikan. Gunakan vakum dengan baik, vakumlah Bapak Ibu, vakumlah AC konsumen kita dimanapun berada dengan baik juga, supaya brand yang dikeluarkan sampai di tangan konsumen bisa awet jangka panjang. Setidaknya kita mampu menjaga, seharusnya AC itu rusak beberapa tahun, kita setidaknya menjaga, menambah usia pakai AC konsumen kita. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Terima kasih teman-teman. Salam hormat, salam sehat, salam freon balap. Terima kasih Indonesia.